Halo semuanya, kita masuk ke pembahasan tipe data kita yang pertama, yaitu tipe data number. Nah, di dalam bagian ini kita akan belajar mengenai syntax numbers, kemudian kita juga akan belajar mengenai operasi aritmetika yang bisa dilakukan dengan tipe data numbers, dan terakhir kita akan sedikit mengetahui built-in function yang ada yang bisa kita gunakan dengan tipe data numbers. Nah, kalian masih ingat kan tipe data numbers ada apa aja? Ada integers, kemudian floating point, kemudian bilangan kompleks atau kompleks. Nah, di dalam tipe data number ini kita bisa melakukan beberapa operasi aritmetika, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, kemudian pembagian dengan pembulatan ke bawah atau floor division, modulo, dan terakhir adalah perpangkatan. Nah, di dalam tipe data number ini ada beberapa built-in function yang bisa digunakan dengan tipe data numbers. Di antaranya ada int, kemudian atau integer, kemudian float, kompleks, ABS atau absolute, dan round. Nah, untuk memahaminya lebih jauh, kita langsung masuk ke dalam notebook kita. Oke, kita sudah masuk ke dalam notebook kita. Kita langsung belajar mengenai syntax numbers. Dan kita mulai dengan integer. Integer simple aja ya. Jika kalian ingin membuat integer, kalian tinggal mengetikkan angkanya langsung. Atau jika kalian ingin membuat angka negatif, kalian tambahkan angka minus di depannya, kemudian baru angkanya. Seperti itu. Kemudian floating point atau float atau desimal juga cukup sederhana. Kalian tinggal menambahkan titik sebagai desimalnya, misalnya 3.14. Nah, seperti ini. Kemudian complex number. Nah, complex number ini dia terdiri dari dua bilangan, yaitu bilangan asli dan bilangan imajiner. Kalian bisa mengetikkan misalnya 4 plus misalnya 7J. Seperti ini. Nah, dia termasuk bilangan kompleks. Atau kalian tinggal mengetikkan bilangan imajinernya saja, misalnya 8J. Nah, seperti. Selanjutnya, kalian bisa melakukan operasi aritmetika pada numbers. Misalnya penjumlahan ya. Jumlahan cukup simpel aja, kalian tinggal masukkan angkanya, kemudian plus, misalnya 6 ditambah 4, ya jadi 10. Atau kalian bisa menjumlahkan tipe data integer dengan tipe data float, 6 ditambah 6,6, misalnya 12,6. Pengurangan juga cukup simpel juga, misalnya kalian bisa mengurangkan 6 dikurang 3, seperti itu bisa. Atau kalian juga bisa menjumlahkan atau mengurangkan dengan menggunakan variabel. Nah, di atas ini saya sudah membuat variabel A, B, C. A berisi integer, B berisi bilangan float 2,5, C-nya berisi bilangan kompleks atau tipe data kompleks. Kita jalankan, misalnya kita kurangkan antara A dengan B. Nah, 4 dikurang 2,5 jadi 1,5. Atau kita jumlahkan misalnya B ditambahkan C. B ini adalah bilangan atau tipe data float, C ini adalah tipe data kompleks. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, dia menghasilkan bilangan kompleks, yaitu B 2,5 ditambah 3J. Seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa melakukan perkalian menggunakan bilangan numbers atau tipe data numbers ini, misalnya 6. Nah, perkalian menggunakan asterisk ya. Asterisk seperti ini kali 6. Nah, dia menghasilkan 36. Atau kita bisa melakukan pembagian, misalnya 25 dibagi dengan 5. Nah, dia menghasilkan bilangan float dengan nilai 5,0. Seperti itu. Atau kita coba lagi, misalnya 6 dibagi dengan 4. Nah, dia menghasilkan 1,5. Selanjutnya, di dalam Python ada yang namanya modulo. Modulo ini adalah sisa pembagian. Misalnya adalah 5 modulo 2. Kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 1. Kenapa? Karena 5 dibagi 2 itu dia sisanya 1. Kalau 5 dibagi 2 kan sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 1. Nah, 2 ini adalah hasil pembagiannya dan 1 ini adalah sisanya. Seperti itu ya. Misalkan contoh satu lagi. 5 modulo 3 misalnya seperti ini. Coba kalian tebak berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah 2. Seperti itu. Selanjutnya di dalam tipe data numbers ini kita bisa melakukan operasi perpangkatan.
Caranya adalah dengan menggunakan asterik-asterik ya. Misalnya 3 pangkat seperti ini. Dia menggunakan tanda kali, tapi 2 kali. 3 pangkat 2. Misalnya kita jalankan jadi 9. Seperti itu ya. Atau kita ingin mengakarkan akar kuadratnya. Misalnya 9. Nah, 9 ini akar kuadratnya kita pangkatkan 0,5. Masih ingat ya, kalau akar itu adalah pangkat 0,5 atau pangkat setengah. Nah, dia menjadi 3,0. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan kombinasi operasi aritmatika, misalnya 4 ditambah 2 dikali 3, misalnya ditambah 3. Seperti ini, hasilnya 13. Kenapa? Karena 2 kali 3 ini akan dijalankan terlebih dahulu, yaitu hasilnya 6 ditambah dengan 4 ditambah 3 jadinya 12. 13 maksud saya. Kalian juga bisa menggunakan kurung. Misalnya kalian punya operasional prioritasnya seperti ini, 4 kita tambahkan 2 dulu, baru 3 kita tambahkan dengan 3. Oke, nah hasilnya adalah 36. Karena 4 tambah 2, 6, 3 kali tambah 3, 6, 6 kali 6, jadi 36. Nah, di dalam tipe data number ini, kita juga bisa melakukan reassignment variabel ya. Contohnya seperti ini. Kita tahu bahwa A tadi adalah nilainya 4. Nah, jika kita lakukan seperti ini, A sama dengan A ditambah 3 misalnya. Nah, kita kan tahu A tadi adalah 4. Berarti 4 tambah 3 jadi 7. Jika kita jalankan dan kita lihat nilai A-nya menjadi 7. Dan jika kita jalankan lagi, dia menjadi 10. Karena A tadi dia berubah jadi 7. Tambah 3, berarti dia jadi 10. Nah, kalau kita jalankan lagi, dia hasilnya menjadi 13. Karena tadi 10 ditambah 3 menjadi 13. Nah, di dalam Python kita juga bisa melakukan hal seperti ini. Lanjut adalah mengenai built-in function pada numbers. Nah, di numbers ini ada beberapa built-in function yang bisa kita gunakan. Misalnya adalah type. Kita sudah belajar di variabel ya, bahwa type itu untuk mengetahui tipe atau jenis variabel atau objek. Misalnya seperti ini, kita masukkan angka 4. Nah, dia mengembalikan tipe atau objek dari variabel atau nilai tersebut. Atau misal kita ingin mengecek lagi, kita masih ingat ya, kita punya variabel C, namanya nilainya 3J. Kita mau mengetahui tipe variabel C ini. Kita ketik type, kemudian kita masukkan nilai variabelnya. Nah, dia mengembalikan bahwa C itu adalah tipe data kompleks. Selanjutnya adalah fungsi int atau integer ini. Nah, fungsi int ini untuk mengkonversi nilai menjadi tipe data integer. Misalnya kita punya variabel, nilainya adalah 4, tapi dia adalah string. Nah, nilai string ini tidak bisa kita jumlahkan dengan nilai kita tadi punya nilai A ya, kalau salah 13. Nah, jika A kita tambahkan dengan D, nah dia menghasilkan error. Nah, kita bisa mengkonversi nilai D ini menjadi integer dulu, baru kita bisa jumlahkan dengan integer lainnya. Caranya adalah menggunakan fungsi int, kemudian kita masukkan D-nya seperti ini. Nah, nilainya 4. Dan kita masukkan dia ke variabel D lagi. Nah, sekarang D-nya berubah jadi 4, tetapi tipe datanya integer. Nah, bisa kita melakukan operasional aritmatika juga, misalnya ditambah dengan A. Nah, A tadi 13, tambah 4 jadi 17. Seperti itu. Kemudian ada float. Float ini mengkonversi nilai menjadi tipe data float atau bilangan desimal. Ya, misalnya seperti ini. Ya, kita punya string misalnya dia nilainya 3,14. Nah, ini adalah string karena dia di-update dengan tanda kutip. Kalau kita jalankan, nah dia menjadi bilangan float seperti ini. Ya, sama dengan tipe atau fungsi integer tadi. Kompleks adalah membuat bilangan kompleks, misalnya penggunaannya seperti ini. Kita masukkan 2 nilai, yaitu bilangan aslinya dan bilangan imajinernya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah fungsi kompleks. Nah, selanjutnya ada fungsi absolut. Absolut ini adalah menghasilkan nilai absolut ya. Kalau kalian ingat, absolut adalah mempositifkan nilai. Itu misalnya kita punya minus 10 ya. Absolut dari minus 10 dia menghasilkan nilai 10. Seperti itu. Terakhir kita punya fungsi round. Round ini melakukan pembulatan. Ya, misalnya round
kita masukkan sembarang nilai, misalnya 4,123456. Itu kalau kita jalankan, nah dia menghasilkan nilai 4, dia membulatkan ke paling kecil. Nah, kalian juga bisa mengatur berapa banyak angka di belakang komanya. Kalau kalian ketikkan fungsi round seperti ini, nah, kemudian kalian klik Shift dan Tab secara bersamaan, akan muncul keterangan fungsi tersebut. Nah, di sini ada round, number itu nilai yang mau kita bulatkan, kemudian koma, ada n digits. N digit itu jumlah pembulatan yang mau kita masukkan. Ya, misalnya round ini, numbernya kita ambil dari yang atas ini sama. Kita copy aja. Kemudian kita koma. Misalnya kita membulatkan ke 2 nilai. Kita tulis 2 di sini, baru kita jalankan. Nah, hasilnya adalah 4,12. Seperti itu. Baiklah, kita sudah selesai untuk tipe data number. Kita sudah belajar sintaks tipe data number. Kemudian kita juga sudah melakukan operasi aritmetika dengan menggunakan tipe data numbers. Dan terakhir kita sudah mengetahui built-in function yang bisa digunakan dengan tipe data numbers. Selanjutnya kita akan masuk ke tipe data selanjutnya, yaitu tipe data boolean. Sampai jumpa di video selanjutnya.